Dijelaskan di dalam kitab Ihya setelah cerita yang panjang terkait dengan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu doa wa yusamma doa al-faraj, dan disebut doa ul-faraj, doa kebahagiaan. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, man da'a bihi masa'an wa sabahan, barang siapa membaca doa ini pagi dan sore dan pagi, maka pertama hudimat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Yang kedua, wadana sururuhu, dan dia akan selalu bahagia. Yang ketiga, wa muhiyat khotayahu, kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Yang keempat, wastujiba du'auhu, doa-doanya akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, wa busita lahu rizquhu, dan dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang keenam, wa u'ti amaluhu, dan keinginan-keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Wa u'aina ala aduhi, yang ketujuh, dia akan ditolong terhadap musuh-musuhnya. Yang kedelapan, wa kutiba indahu siddiqan, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar. Dan yang kesembilan, wala yamutu illa syahidan, dan dia tidak akan mati kecuali mati syahid ketika mengamalkan doa ini pagi satu kali, sore satu kali. Apa doanya? Allahumma kama latafta fi adamatika dunal lutafa, ya Allah, sebagaimana engkau berlemah lembut di dalam keagunganmu yang melebihi segala kelembutan. Wa alauta bi adamatika alal udawa, dan engkau maha luhur dengan keagunganmu melebihi segala keagungan. Wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsyika, dan engkau mengetahui apa-apa yang ada di bawah bumi seperti pengetahuanmu dengan apa-apa yang ada di atas arsy-Mu. Allah itu tahu yang di bawah bumi dan juga yang ada di atas arsy. Kenapa kau bisa tahu? Kenapa kau bisa tahu? Ya, karena Allah yang menciptakan. Wa kanat wasawisus sudur kal alaniyati indak. Kata-kata hati itu dengan apa yang terucap itu sama di sisi Allah. Artinya kita terbersih di dalam hati dengan kita mengucapkan sama saja. Allah itu sama-sama tahu. Wa alaniyatul qaul kasri fi ilmik, ucapan yang secara alamiah, secara jelas, secara zahir itu sama dengan sir, rahasia, dan ada di dalam hati itu, di dalam ilmunya Allah itu sama. Wa qada kullu syai'in li 'azamatik, dan segala sesuatu tunduk terhadap keagunganmu. Wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik, dan semua penguasa itu tunduk di atas kekuasaanmu. Wa sara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadik, dan urusan dunia juga akhirat semuanya itu ada di genggamanmu, di tanganmu. Ij'alli min kulli hammin amsaytu fihi farajan wa makhraja, jadikanlah dari setiap kesusahan yang aku lalui ada kegembiraan dan jalan keluar. Allahumma inna afwaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali atma'ani an asraka ma la astaujibuhu mimma qassartu fihi. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu atas dosa-dosaku dan pengampunanmu atas kesalahan-kesalahanku, dan juga engkau menutupi keburukan-keburukan perbuatanku, itu mendorong aku untuk meminta kepadamu yang mestinya aku tidak berhak untuk meminta kepadamu dengan apa yang aku lakukan. Kita ini hamba yang banyak dosanya, diampuni sama Allah. Kita ini hamba yang banyak kesalahannya, diampuni sama Allah. Kita ini banyak melakukan kesalahan,
ditutupi sama Allah. Walaupun begitu, kita tetap minta kepada Allah, kita tetap minta dan berdoa kepada Allah walaupun kita berbuat seperti itu. Karena tugas kita minta sama Allah. Ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan. Aku berdoa kepadamu dalam keadaan aman dan aku minta kepadamu dengan puas hati. Wa annakal muhsin ilayya wa anal musi' ila nafsi fima baini wa bainak. Ini pengakuan bahwasanya sesungguhnya engkau adalah zat yang berbuat baik kepadaku, sedangkan aku adalah orang yang berbuat buruk kepada diriku sendiri dan kepadamu. Tatawaddadu ilayya bi ni'matik. Kau ulurkan kasih sayangmu kepadaku dengan nikmatmu. Kita itu sudah dikasih nikmat yang cukup banyak oleh Allah. Tapi justru apa yang kita lakukan? Wa atabaghadu ilaika bil ma'asi, dan justru aku sering memancing murkamu dengan maksiat. Kita ini hampir setiap hari ya maksiat ya. Tapi masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup. Itu berarti satu pertanda kita dikasih kesempatan untuk berubah. Cuma kadang kita itu tidak sadar. Walakin nasiqah bika hamalatni alal jara'ati alaik. Akan tetapi kuatnya kepercayaanku kepadamu mendorong aku untuk berani memohon kepadamu. Walaupun kita sering maksiat, tapi kita percaya bahwa Allah itu zat yang maha baik, zat yang maha mengabulkan, zat yang maha mendengar, maka kita tetap minta kepada Allah. Fa'ud bifadlika wa ihsanika alayya, maka kembalikanlah anugerahmu dan kebaikanmu kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi zat yang maha pengasih. Nah, itu doa kalau dibaca pagi satu kali, sore satu kali, akan bisa melancarkan rezeki kita dan akan bisa membuka pintu-pintu kekayaan. Dan ada 9 hal yang akan kita dapatkan dengan membaca doa itu. Tapi sayangnya ini kitabnya sampai detik ini masih belum datang. Saya pesan sudah sebelum puasa itu. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Soalnya saya pesan 50 kitab. Di sini tidak tahu berapa orang, nanti dihitung, selebihnya nanti saya kasihkan ke orang-orang. Pesannya dikirim dari Lamongan. Artinya ini doanya sudah ada di kitab semua. Nanti tinggal dicari di kitabnya. Kemudian nanti diharokati, bisa lihat dari tayangan di YouTube atau di Facebook, itu diharokati. Ya. Nggak tahu kok belum datang itu. Padahal sudah saya bayar itu. Berapa, sekitar 600 sekian. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa sami'tuhu yaqul. Aku pernah datang kepada Rasulullah, beliau lagi berwudu, kemudian aku mendengar Rasulullah itu mengucapkan doa, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Gimana maksudnya luaskanlah rumahku? Maksudnya tempat tinggal yang sejati seseorang itu hatinya. Ada orang yang rumahnya itu luas tapi kelihatan sempit karena hatinya sempit. Ada orang yang rumahnya biasa, mungkin dia tidak punya tempat-tempat khusus, misalkan ada ruang tamu, ada dapur, ada apa, tapi jadi satu. Tapi karena dia hatinya itu luas, dia merasa bahagia di situ. Maka sebenarnya tempat tinggal yang sejati seseorang itu hatinya sendiri. Kalau hatinya itu nyaman, dia di mana saja nyaman. Kalau hatinya dia itu sumpek, sempit, di mana saja sempit. Makanya dulu itu ada cerita begini. Ada salah satu murid datang kepada gurunya, mengadu bahwa dia itu banyak masalah. Akhirnya setelah di depan gurunya itu dikasih minum 1 gelas air, kemudian dikasih garam, suruh minum. Aku minum itu.
Terus setelah minum, apa yang kamu rasakan? Asin. Kemudian jarak beberapa saat, murid ini diajak jalan-jalan sama gurunya. Diajak pergi ke danau. Setelah pergi ke danau, gurunya ini bawa garam, ambil yang cukup banyak segini, ditaburkan ke danau itu. Terus muridnya ini disuruh minum air danau itu. Apa yang kamu rasakan? Kira-kira gimana? Biasa seger. Kemudian gurunya baru menjawab, hati itu begitu. Jangan sampai hatimu sesempit gelas sehingga masalah yang diibaratkan seperti garam yang sedikit itu terasa asin di dalam hatimu sendiri. Tapi itu orang-orang itu kalau hatinya luas, seluas danau, bahkan lebih luas daripada samudra, ya sebesar apapun masalah biasa. Maka kita jangan sampai menyempitkan hati sesempit gelas, tapi kita harus meluaskan hati seluas danau, bahkan seluas samudra. Wa barik li fi rizki, dan berkahi di dalam rizkiku. Ini doanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah berdoanya agar diberkahi rizkinya, bukan dibanyakkan rizkinya? Karena rizki yang berkah itu bisa membawa orang kepada kebaikan. Rizki yang tidak barokah itu bisa jadi uangnya banyak tapi menjadi masalah. Bisa jadi uangnya cepat habis, atau uangnya ini digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, atau uangnya ini bisa menjadi rebutan kepada ahli warisnya, atau uang ini dicuri, dirampok, dibegal, dan seterusnya. Itu namanya uang tidak barokah. Yang penting kita itu dapat barokah. Makanya kalau doa itu juga minta barokah, sebagaimana doanya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, laqad sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau berdoa seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, wa hal tarahunna tarakna min syai'in. Apakah kamu melihat melewatkan sesuatu yang kurang sempurna? Artinya doa itu adalah doa yang cukup sempurna. Di antaranya juga untuk meluaskan rezeki dan membuka pintu-pintu kekayaan. Warawa annahu abta'a rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa atahu. Diriwayatkan ada seorang laki-laki lama tak menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini bertanya kepada dia, "Ma abta'aka anna? Kamu kok lama enggak ke saya? Kok lama enggak ketemu saya? Kok lama enggak datang ke saya?" Laki-laki ini menjawab, "As-saqmu wal faqru." Aku ini lagi sakit dan lagi fakir, wahai Rasulullah. Lengkap itu. Sudah sakit, fakir. Faqala lahu, Rasulullah itu tipe orang yang kalau ada orang minta sesuatu, minta saran, itu pasti dikasih solusi. Kita ini masih belum bisa niru 100% seperti Rasulullah. Dari beberapa riwayat hadis, kalau ada orang datang kepada Rasulullah mengeluh, mengadu, itu pasti dikasih solusi. Afala u'allimuka du'aan, maukah kamu aku ajari doa? Yudhibullah bihi ankas saqam wal faqru, yang bisa menghilangkan sakit dan juga kefakiran. Yang menghilangkan adalah Allah. Kemudian laki-laki dia menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngasih amalan. Ini orang yang lagi sakit dan juga lagi terhimpit urusan ekonominya, disuruh baca ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Walhamdulillahil ladzi lam yattahid sahibatan wala walada. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Disuruh baca ini. Itu salah satu amalan yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dan juga pintu-pintu kekayaan. Yang keenam, kemarin kan sudah dibahas bahwa pintu-pintu pembuka rezeki itu ada banyak. Ada takwa dan juga istiqomah. Kemudian ada bersyukur, membaca Al-Quran, terus berdoa, terus
berpikir. Terus apa lagi? Hah? Berapa? 5. Ya. Sekarang yang ke-6, al-istighfar. Orang yang tidak lancar rezekinya, orang yang susah ekonominya, bisa jadi dia kurang istighfarnya. Dikatakan di kitab ini, wahwa ahadul abwab billati turisul ghina wa tajlibul barakah wa turisul wafra. Istighfar itu salah satu pintu yang bisa menghilangkan kefakiran, bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan keberkahan, dan bisa menyebabkan kemakmuran. Wa tumiddu fil umri, dan bisa memanjangkan umur. Wa tudhibul wizra, dan bisa menghapus dosa. Itu salah satu manfaatnya istighfar. Bisa jadi karena kita itu jarang istighfar sehingga menyebabkan rezeki kita tidak lancar. Waqad qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis sama'a alaikum midrara, dengan beristighfar Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat deras, hujan yang sangat lebat. Yumdikum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan juga anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kepada kalian surga-surga dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Fa'ambiru qaulihi ta'ala, kata ini pengarang kitab ini, coba kamu lihat di dalam firman Allah Ta'ala itu, di situ ada ayat wa yumdikum bi amwalin. Ayat tadi itu kan dimulai dengan istaghfiru rabbakum, istighfarlah. Ternyata ada lanjutannya wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan memberikan kepada kalian harta. Jadi harta itu ada hubungannya dengan istighfar. Wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka Allah akan memberikan kepada kalian mata'an hasana, harta yang baik. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini janji Rasulullah bagi orang yang membiasakan istighfar. Apa kata beliau? Orang yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan dijadikan ada kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah akan menjadikannya ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau kita rezekinya tidak lancar, bisa jadi karena jarang istighfar. Karena rezeki itu tidak lancar, bisa jadi karena banyaknya dosa. Dan dosa itu bisa hilang, bisa dihapus sebab istighfar. Ibaratnya begini loh. Ada sungai, itu biasanya airnya lancar, tapi ada sampah di situ yang menghalangi sehingga sungai ini tidak lancar airnya. Maka gimana caranya? Sampahnya itu dihilangkan. Sampah itu namanya dosa, dan cara menghilangkannya dengan alat namanya istighfar, sehingga air ini menjadi lancar kembali, rezekinya itu lancar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qattarallahu alaihi fi rizqihi, barang siapa yang dijadikan oleh Allah sempit rezekinya, falyuksir minal istighfar, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar. Rasulullah itu setiap hari beristighfar, dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Tapi para ulama ada yang menyimpulkan itu bukan masalah angka, tapi itu hanya menunjukkan betapa banyaknya Rasulullah beristighfar setiap hari. Padahal Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar.
Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Beliau masih beristighfar setiap hari dengan jumlah yang cukup banyak. Sedangkan kita yang banyak dosanya kadang biasa-biasa saja. Seakan-akan kita itu bilang, aku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Padahal orang yang banyak dosanya. Rasulullah tidak punya dosa, bahkan dijamin diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Beliau masih beristighfar kepada Allah setiap hari. Apa kita tidak malu sama beliau? Kita itu minta ditolong, dikasih syafaat sama beliau, tapi suruh niru tidak mau. Kayak istighfar, malas. Banyak baca salawat, malas. Ya kita mintanya ditolong, dikasih syafaat. Wa syakara junun ilal Hasan al-Basri al-Jadad. Pernah ada seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan al-Basri. Di daerahnya terjadi musim paceklik, musim kemarau yang cukup panjang. Kemudian Imam Hasan al-Basri memberikan solusi, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi orang yang kedua mengadu kepada Imam, wa syakal akhir al-faqra. Dia mengadu bahwa saya ini fakir, saya ini tidak punya uang, rezeki saya sedikit. Kemudian dikasih solusi sama Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Ada orang ketiga, jadi ada 3 tamu ini dengan permasalahan yang berbeda-beda. Yang ketiga ini, wa syaka akhir adamal walad. Wahai Syah, wahai Imam, aku ini sudah lama menikah tapi masih belum diberi keturunan. Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. 3 tamu ini bingung, ini permasalahannya beda-beda, kok jawabannya sama? Ibarat orang berobat ke dokter, penyakitnya beda-beda tapi obatnya sama. Jangan disamakan dengan ke dokter. Istighfar itu untuk obat dari segala macam permasalahan. Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab dengan ayat Al-Quran yang baru saja kita baca, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Orang itu kalau istighfar akan dikasih hujan yang cukup lebat, wa yumditkum bi amwalih wa banin, dan akan dikasih uang, harta, dan juga anak. Bisa jadi yang lama tidak punya anak itu jarang istighfar, gitu. Jarang istighfar. Jangan langsung suudon. Jangan-jangan saya dianu orang ini. Jangan-jangan ada orang yang tidak suka. Ya coba tanya kepada dirinya sendiri. Kamu istighfarnya tiap hari berapa? Gitu. Jangan-jangan jarang istighfar, atau jangan-jangan jarang sholat. Ya gimana caranya Allah bisa ngasih keturunan? Fa'idatun. Qala al-allamah Muhammad bin Ahmad Bafadal min fawaidil istighfar. Ini diantara faedahnya kita memperbanyak dan membiasakan istighfar. Pertama, mahwud dunub, dosanya akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wasatrul ayub, aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya akan ditutupi oleh Allah. Kita punya banyak aib, kita punya banyak kekurangan dan kesalahan. Salah satu solusinya banyak istighfar biar ditutupi sama Allah. Karena kalau sudah dibuka sama Allah, betapa malunya apa yang kita lakukan. Yang ketiga, wa idrarul arzak, Allah akan mengirimkan rezeki yang sangat banyak. Wa salamatul khalqi, akan selamat dari keburukan orang lain, dan juga dia selamat nanti di hadapan Allah. Yang kelima, wal ismatu minal mal, harganya akan terjaga, tidak dicuri, tidak dirampok, dan seterusnya. Wa hasilul amal, keinginan-keinginan kita akan tercapai. Yang ketujuh, wajiryanul barakah, dan akan mendapatkan keberkahan fil amwali, di dalam hartanya. Kalau orang membiasakan istighfar, maka dia akan mendapatkan 7 hal itu, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Bafadal. Yang ketujuh, kunci yang ketujuh, kita sudah punya banyak kunci untuk buka, tinggal mau buka apa enggak itu. Ibaratnya begini loh, kita itu sudah dikasih tahu ada rumah, ya, ada rumah yang di dalamnya itu ada mobil, ada uang, ada emas,
ada HP, ada apa lagi? Hah? Ada baju. Terus kita dikasih kunci, gitu. Kasih kunci. Ini kuncinya. Semuanya ada di dalam situ. Yang jadi pertanyaan, kita itu bisa mendapatkan itu dengan cara membuka, menggunakan kunci itu. Kalau tidak digunakan kuncinya, walaupun kita sudah tahu di situ banyak hartanya, tidak bisa. Harus pakai kunci. Kita sudah punya 6 kunci. Ini sekarang ada kunci yang ke-7. As-salatu ala nabi, membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau baca sholawat, tidak usah khawatir rezekinya itu sedikit. Tidak percaya? Coba buktikan sendiri. Waradat ahadisu katsiratun anhu sallallahu alaihi wasallam bi asanid qawiyatin fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi dengan sanad-sanad yang kuat. Wa annaha sababun liqada'il hajat, dan membaca sholawat kepada Nabi itu bisa menjadi penyebab untuk mengabulkan hajat. Wa taysiril arzak, dan memudahkan untuk mendapatkan rezeki. Faman arada ayukfahamuhu, maka barang siapa yang ingin dicukupi kesusahannya, artinya kesusahannya sudah cukup, dia menjadi satu kebahagiaan. Wa yusahhalu rizquh, dan dimudahkan rezekinya. Falyuksir minas sholati alaihi, maka hendaknya dia memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi perintahnya itu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, bukan sering hadir majelis sholawat. Apa bedanya? Karena orang hadir majelis sholawat itu benar-benar banyak baca sholawatnya. Bisa jadi yang baca cuma yang bagian vokal dan hadrahnya itu. Yang jalannya kadang-kadang ya sholawatnya bisa dihitung. Wa yaj'ala lahu minha kullu yawmin ma la yaqilu an salasimi'ah wa in zada fa huwa afdal. Nah, sholawat yang cepat sebagai kunci untuk membuka pintu rezeki itu setidaknya, kata beliau pengarang kitab ini, setidaknya setiap hari jangan sampai kurang dari 300. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, setiap hari kita baca sholawat berapa? Kayak gitu masih tanya, ya Allah rezeki saya kayak sedikit, kamu sholawatnya berapa setiap hari? Kata beliau ini, setidaknya kunci yang bisa buka pintu-pintu rezeki dan pintu kekayaan setidaknya setiap hari jangan kurang dari 300. Lebih bagus. Coba kita punya janji kepada diri kita sendiri. Coba saya mulai hari ini berjanji kepada diri saya sendiri, saya akan baca sholawat 300 kali. Ya bertahap lah. Dari 300 kali selama 1 bulan sudah lulus, ditambahi. Oh saya mau nambah 400 kali tiap hari. Oh saya mau nambah 500, 600, 700, 1000. Kita itu kan sudah sering mendengar ceramah-ceramah dari habaib, dari kiai, dari ustadz, dari lora-lora, dari gus-gus, bahwa pada saat Rasulullah terakhir kali menghembuskan nafas terakhirnya, itu yang disebut adalah nama kita, ummati, ummati, ummati. Yang menjadi pertanyaan, berapa seringkah kita menyebut nama Nabi? Padahal di detik-detik yang sangat genting seperti itu yang disebut adalah nama kita, bukan nama keluarganya. Ummati, ummati, ummati. Masa kita tidak tertarik untuk menyebut namanya Nabi? Tidak ada nama yang lebih indah daripada namanya Nabi. Tidak ada nama yang lebih istimewa daripada namanya Nabi. Tidak ada. Nama Nabi adalah nama yang paling indah setelah namanya Allah. Mari kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk baca sholawat. Jangan banyak protes sama Allah kalau kita sedikit sholawatnya. An Abi Ka'ab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inni uksiru minas shalah. Ada Abi Ka'ab ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memperbanyak membaca sholawat kepadamu. Fakam aj'alu laka sholati min sholati. Harus berapa yang aku baca? Kata Rasulullah, masih tak terserah engkau. Qultu ar-rubu', kalau seperempat bagaimana?
Rasulullah menjawab, masyikta, terserah. Fa in zidta fa huwa khairul laka, kalau kamu menambahi maka lebih baik. Qultu fa nisfu, kalau separuh bagaimana Rasulullah? Masyikta, terserah. Wa in zidta fa huwa khairul laka, kalau ditambahi maka lebih bagus. Kemudian beliau juga berkata lagi, fasulusain, 2/3 bagaimana wahai Rasulullah? Masyikta, terserah. Wa in zidta fa huwa khairul laka, kalau ditambahi maka lebih bagus. Fakultu aj'alu laka sholati kullaha, maka aku jadikan sholawatku semuanya untukmu. Artinya sholawatnya sangat banyak sekali. Apa jawaban Rasulullah? Idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk, maka mulai saat ini kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah, artinya diganti dengan kebahagiaan, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Coba ini ujiannya, tak kasih ujian, dan tidak perlu setoran nilainya berapa. Mulai dari hari ini, coba berjanji kepada diri sendiri, tidak perlu laporan kepada orang. Janji kepada diri sendiri, mulai hari ini saya akan baca sholawat tidak kurang dari 300. Sholawat, terserah sholawat apa saja. Kamu suka sholawat apa? Suka sholawat Nariyah, silakan baca sholawat Nariyah. Suka sholawat Busra, silakan baca sholawat Busra. Suka sholawat Mansub, silakan baca sholawat Mansub. Suka sholawat apa lagi? Munjiat, silakan. Tapi kalau pengen yang pendek, yang cepat, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi wajah-wajah yang di depan saya ini kan masih tidak meyakinkan sholawat-sholawat yang banyak. Seandainya pun baca sholat yang panjang, silakan, tidak ada masalah. Nah, itu coba. Kira-kira, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Coba kita berjanji, kira-kira lulus enggak? Mulai dari hari ke-5 Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Dan baca sholawat ini tidak harus kita di atas sajadah. Bisa lagi nyetir, bisa lagi jalan, bisa lagi tiduran, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, semuanya boleh. Wa minal mujarrabat liqada'il hajat wa taysiril rizki, termasuk mujarrabat. Tahu mujarrabat? Sudah banyak dibuktikan untuk mengabulkan hajat dan mempermudah urusan rizki. Membaca sholawat ini, alfun minas sholatil munjiyah, membaca 1000 kali sholawat munjiyat. Ya, dicicil boleh. Ini sudah banyak dibuktikan kata pengarang kitab ini. Ada yang tahu sholawat munjiyat? Ya. Apa? Wal afat otak. Hafal semua. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwali wal afat wa taqdiran biha jami'il hajat wa akhirna biha min ismi'at wa tarhamna biha min ahmad darajat wa nabbihna biha husnul ghayat fi jami'il khairat hayati wa akhirah. Kata pengarang kitab ini, kalau pengen hajat kita, hajat-hajat yang penting, rizki-rizki dimudahkan oleh Allah, baca itu 1000 kali. 1000 kali baca. Saya tahu itu butuh berapa menit. Ya mungkin 1 jam lebih, mungkin bisa ya sekitar 2 jam, tidak sampai sepertinya, tidak sampai. Soalnya baca Yasin 41 kali itu sekitar 2,5 jam. Baca Yasin 41 kali dalam 1 kali duduk itu sekitar 2,5 jam. Kalau ini kan lebih sedikit, ya mungkin sekitar itulah 2 jaman mungkin. Itu kalau pengen hajatnya terkabul. Atau bisa disiasati, misalkan misalkan mengumpulkan 100 orang, ya 100 orang, undang 100 orang, lagi punya hajat penting itu, masing-masing disuruh baca berapa? 10 orang. 10 ya, atau 10 orang misalnya.
Setiap orang baca 100. Berarti 100 dikali 10 berapa? 1000. Setelah itu doa sama Allah. Ya jadi paling tidak sama sekali. Dan dengan harapan rezekinya dilancarkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kunci yang ke-8, as-salah, salat. Hiya a'dhamul ibadati wa afdhalut ta'at. Salat itu termasuk ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling utama. Faman hafadha 'alaiha fatahallahu 'alaihi abwaaba rizqih. Barang siapa yang menjaga salatnya, membiasakan secara istiqamah salatnya, maka Allah akan membuka pintu-pintu rizkinya. Wa basata lahu bisata fadlih, dan Allah akan menganugerahkan anugerahnya. Kama qala ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir, dan bersabarlah. Karena memerintahkan keluarga untuk salat itu butuh kesabaran, wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan untuk agar kita nyuruh keluarga kita sholat, walaupun itu perintahnya bukan kepada kita. Kemudian Allah itu juga menjelaskan, jangan tanya rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Berarti rezeki itu ada hubungannya dengan sholat. Kalau rezeki kita tidak lancar, coba periksa sholat kita itu gimana. Apa sholatnya sudah benar atau bagaimana? Atau sholatnya itu seringkali diakhirkan atau bagaimana? Atau sholatnya itu cepat-cepat atau bagaimana? Itu pasti ada hubungannya dengan sholat. Rezeki itu ada hubungannya dengan sholat. Waqad khassa min baini sholawati sholatid duha, terutama sholat yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu kekayaan adalah sholat duha. Jangan sampai tidak sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Karena manusia itu memiliki 360 sendi. Dan itu harus disedekahi setiap hari. Bagaimana caranya mensedekahi sendi-sendi itu? Cukup dengan melakukan sholat duha, maka kita sudah dianggap mensedekahi sendi-sendi yang 360 itu. Fahya minal asbabil musahhilati lirizki iman wadada 'alaiha. Maka sholat duha itu bisa menjadi penyebab dimudahkannya urusan rezeki, dengan catatan bagi orang yang membiasakan atau istiqomah atau muwadhabah. Silakan. Saya tahdus bin nikmah ya, biar ada buktinya. Saya sudah lama istiqomah sholat duha, walaupun bukan 8 rakaat. Saya biasanya 4. Tapi kalau ada kesempatan lagi saya tambah deh. Tapi yang sering itu 4. Di bulan Ramadan ini, hari pertama saya tahdus bin nikmah. Semoga bukan pamer, bukan sombong. Hari pertama saya ada tamu dari Pasir Putih, punya salah satu rumah makan yang cukup besar di Pasir Putih. Intinya dia itu pengen minta tolong sama saya karena kakinya sudah bertahun-tahun itu sakit. Nah, saya tolong semampu saya. Setelah itu sebagai rasa terima kasih, dia kasih sesuatu ke saya. Udah ya saya terima karena dikasih rezeki sama Allah lewat dia. Udah dia pulang, saya buka, alhamdulillah dikasih 500. Jarak tidak sampai 1 minggu saya ngerukyah di sekitar Pasir Putih juga, pulang alhamdulillah dikasih segitu juga, bahkan lebih. Ini sebagai, dan saya yakin itu buah dari sebagian kecil yang saya istiqomahkan. Di antaranya itu sholat duha. Sholat duha yang bagus itu sekitar jam 9, yang bagus. Tapi bagi orang yang punya kesibukan ya menyesuaikan kesibukannya. Yang penting sholat. Waktunya masuk sholat duha itu ketika matahari terbit. Setelah itu
15 menit setelah matahari terbit kemudian masuk salat duha. Sekarang itu matahari terbit kira-kira setengah 6, berarti anggap saja jam 6 kurang seperempat sudah boleh salat duha. Tapi bagusnya sekitar jam 9-an itu. Jam 10 boleh, jam 11 boleh, asal belum turun ya boleh-boleh saja. Wa aqallu raka'atani, salat duha itu minimal 2 rakaat. Wa aktsaruha saman, sedangkan maksimal 8 rakaat. Wa qad qila fiha, dikatakan dalam sebuah hadis, la ghina ma'az zina wala faqra ma'ad duha. Tidak ada kekayaan disertai perzinahan dan tidak ada kefakiran disertai dengan sholat duha. Coba ya, orang berzina, orang yang menjual diri, kalau kita berpikir secara logika, ya tidak modal apa-apa kan? Kulaannya padahal. Orang jualan sama orang jual diri sama enggak? Orang jualan kan dia harus beli, harus ada modal. Nah orang jual diri kan enggak ada. Secara logika mestinya dia itu untung banyak dan bisa jadi kaya, karena dia harus modal gitu. Modal dirinya sendiri. Tapi sudah dijanjikan sama Rasulullah, la ghina ma'az zina, orang yang zina itu tidak bakal kaya. Wala faqra ma'ad duha, dan tidak akan fakir orang yang sholat duha. Wa qala Syafiq al-Balkhi radhiyallahu anhu, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Aku mencari 5 perkara, tapi justru aku menemukan di dalam 5 perkara yang lain. Talabna barakatal qut fawajadna fi salatid duha. Aku mencari barokahnya makanan-makanan pokok setiap hari, aku menemukannya di dalam salat duha. Kalau pengen makanan kita sehari-hari itu barokah, maka kita salat duha. Wa talabna dia al-kubur fawajadna fi salatil lail. Dan aku mencari penerang di alam kubur, tapi aku menemukannya di dalam sholat malam. Kalau pengen kuburan kita nanti terang benderang, kita membiasakan sholat malam. Wa talabna jawaba munkarin wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Aku mencari agar bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, kemudian aku menemukannya di dalam membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, nanti ketika ditanya malaikat munkar dan nakir, dia bisa jawab. Wa talabna uburas sirati fawajadnahu fi shaum was shadaqah. Aku mencari bisa melewati sirat dengan cepat, dan aku menemukannya di dalam ibadah puasa dan sedekah. Wa talabna bilal arsy fawajadnahu fil khalwah. Aku mencari mendapatkan naungan di arsy-Nya Allah, kemudian aku menemukannya di dalam khalwah. Khalwah itu menyendiri, tapi bukan untuk bermaksiat, untuk beribadah kepada Allah. Kunci yang ke-9 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan sekarang kita sudah halaman 29. Insyaallah sebentar lagi hatam, walaupun tidak sampai tanggal 5, sampai tanggal berapa Pak ini? Ya pokoknya kita hatamkan sebelum tanggal itu. Bisa jadi sebelum 10 hari, kalau sudah hatam ya hatam. Wallahu a'lam bishawab.